Kondisi banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren penurunan. Seiring surutnya genangan air di sejumlah wilayah, jumlah warga yang masih mengungsi kini tersisa 332 jiwa, tersebar di beberapa kecamatan dan desa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Dr. Andes Wasis Nugraha menyampaikan berdasarkan update sementara Rabu 21 Januari 2026, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, banjir masih terpantau di 7 kecamatan dengan total 64 desa terdampak. Meski demikian, sebagian besar warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. Pengungsi yang masih bertahan berjumlah 332 jiwa dan tersebar di beberapa titik, urai Wasis pada laporannya di data Pusdalops Banjar. Adapun rincian pengungsi tersebut meliputi warga Kelurahan Pesayangan yang mengungsi di rumah keluarga masing-masing sebanyak 10 jiwa. Di Kecamatan Sungai Tabuk, pengungsi paling banyak berada di Desa Sungai Tabuk Keramat dengan 208 jiwa. Disusul Desa Ambumbun Jaya 77 jiwa dan Desa Gudang Tengah 10 jiwa. Sementara itu pengungsi lainnya berada di Aula Kecamatan Martapura Barat sebanyak 10 jiwa, di Musola Desa Keramat Kecamatan Martapura Timur 15 jiwa, serta di Desa Pesayangan Barat Kecamatan Martapura sebanyak 2 jiwa. Secara keseluruhan, banjir di Kabupaten Banjar telah berdampak pada 21.902 rumah dengan 10.922 rumah masih terendam. Jumlah kepala keluarga terdampak tercatat 29.186 kepala keluarga atau setara 79.053 jiwa. Kelompok rentan yang terdampak meliputi 373 ibu hamil, 658 bayi, 2.116 balita, 5.001 anak-anak, 3.633 lansia, serta 243 penyandang disabilitas. Selain permukiman warga, banjir juga berdampak pada fasilitas umum dan infrastruktur, di antaranya 137 sekolah, 139 tempat ibadah, 32 kantor, 27 fasilitas kesehatan, 145 fasilitas umum, serta 28 jembatan. Lahan pertanian dan perkebunan yang terdampak tercatat mencapai 2.845 hektar. Berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah kecamatan seperti Alu-Alu, Gambut, Pengaron, Sungai Pinang, Aranio, Beruntung Baru, Sambung Makmur, Paramasan, Telaga Bauntung, Tata Makmur, Karangintan, Simpang 4, dan Mataraman telah dinyatakan nihil genangan. Namun genangan masih terpantau di beberapa desa di Kecamatan Sungai Tabuk, Martapura, Martapura Barat, Martapura Timur, Astambul, Kertakhanyar, serta Cintapuri, Darussalam. Selain banjir, BPBD Kabupaten Banjar juga menerima laporan kejadian tanah longsor di wilayah Gunung Batu dan Baliangin, Kecamatan Sambung Makmur. Longsor tersebut mengakibatkan akses jalan tertutup material. Saat ini BPBD masih berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk penanganan material longsor dan pemulihan akses jalan. Wasis menegaskan BPBD bersama unsur TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan desa, serta relawan terus melakukan pemantauan, pendataan, dan distribusi logistik ke wilayah terdampak. Pemantauan ketinggian air sungai juga dilakukan melalui sistem Early Warning System atau EWS dan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan Selatan. Meski kondisi berangsur membaik, pemantauan tetap kami lakukan secara berkala, mengingat cuaca masih berpotensi hujan jelasnya. Di lain pihak, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menekankan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga desa harus bergerak cepat dan responsif dalam mempercepat pemulihan pasca banjir. Saidi menyebutkan terhitung sejak 19 Januari 2025, Kabupaten Banjar resmi memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan pasca bencana banjir. Ini fase yang sangat krusial. Fokus kita tidak hanya pemulihan infrastruktur dan aktivitas sosial ekonomi, tapi juga antisipasi berbagai penyakit pasca banjir. Tegasnya memimpin rapat koordinasi mingguan di Aula Barakat Setda Banjar pada Senin 19 Januari 2026.
Orang nomor satu di Pemkab Banjar itu meminta seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan hingga desa agar bekerja cepat, sigap dan saling berkoordinasi demi melindungi keselamatan masyarakat. Menurutnya, pemulihan tidak boleh berjalan lambat karena menyangkut hajat hidup warga yang terdampak langsung bencana. Semua harus bergerak, jangan menunggu, koordinasi harus diperkuat agar penanganan tepat sasaran, urainya. Kondisi banjir di Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan positif. Luapan air sungai yang sebelumnya menggenangi sejumlah wilayah kini mulai bergerak ke arah hulu, sehingga daerah terdampak berkurang dari 9 menjadi 8 kecamatan. Berdasarkan pembaruan data BPBD Kabupaten Banjar per Senin 19 Januari 2026, banjir kini tercatat melanda 77 desa di 8 kecamatan, menandai adanya tren penurunan dibanding hari-hari sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Dr. Andas Wasis Nugraha, dalam laporan di Posdalops Banjar menyampaikan bahwa berkurangnya wilayah terdampak turut berdampak pada kondisi pengungsian. Sejumlah warga yang sempat mengungsi kini memilih kembali ke rumah keluarga masing-masing seiring surutnya genangan air. Air di beberapa kawasan, termasuk Bincau, sudah surut. Pengungsi yang sebelumnya menempati aula dinas pendidikan juga telah kembali ke rumah masing-masing, ujarnya. Dia menyampaikan memang dari laporan banjir masih berdampak pada puluhan ribu warga. Data sementara mencatat 25.412 rumah terdampak dengan 4.530 rumah masih tergenang. Total terdapat 32.800 kepala keluarga atau sekitar 95.401 jiwa yang terdampak banjir. Tidak ayal, mulai hari ini Senin 19 Januari 2026, status bencana banjir turun dari tanggap darurat ke transisi darurat menuju pemulihan dilakukan. Sekretaris Daerah Banjar Haji Yudi Andrea menjelaskan bahwa penurunan status didasarkan pada kondisi lapangan yang terus membaik. Sebagian besar wilayah menunjukkan penurunan debit air. Pengungsi juga sudah banyak kembali ke rumah, bahkan lokasi pengungsian di Sungai Tabuk dan aula dinas pendidikan telah ditutup. Jelasnya, sejumlah dapur umum pun mulai ditarik, terutama di wilayah Sungai Tabuk. Namun demikian, pemerintah daerah memastikan bantuan logistik tetap disalurkan kepada desa-desa yang masih menjalankan dapur umum secara mandiri. Pemantauan tetap dilakukan BPBD Kabupaten Banjar bersama TNI, Polri, relawan, serta pemerintah kecamatan dan desa terus melakukan pemantauan intensif, mengingat wilayah Kalimantan Selatan masih berada pada musim hujan. Status tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan turun dari tanggap darurat ke transisi darurat pemulihan. Kondisi status ini diambil dalam rapat koordinasi penanganan banjir di Aula Mini Barakat, Martapura, Sabtu 17 Januari 2026. Pada rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Sekda Banjar, Yudi Andre itu mengemukakan alasan mengapa status tanggap darurat diturunkan. Hal itu berdasarkan kondisi di lapangan, debit air di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan. Menurutnya, saat ini, 8 kecamatan masih terdampak banjir dengan kategori ketinggian air sedang hingga tinggi. Sementara 2 kecamatan lainnya, yakni Gambut dan Kertahanya, menunjukkan tren penurunan. Kondisi pengungsi juga sudah banyak yang kembali ke rumah masing-masing. Lokasi pengungsian yang kita fasilitasi di Sungai Tabuk dan Aula Dinas Pendidikan saat ini sudah ditutup karena pengungsi telah kembali, imbuhnya. Yudi menjelaskan, seiring menurunnya ketinggian air yang merendam, sejumlah dapur umum telah ditarik, khususnya di wilayah Sungai Tabuk. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menyalurkan bantuan logistik untuk mendukung desa-desa yang masih membuka dapur umum secara mandiri. Para rapat tersebut dihadiri pimpinan serta perwakilan SKPD terkait, di antaranya BPBD, DPMD, Dinsos P3AP2KB, Dinkes, Distal, DPKP, DKSP, BPKPAD, serta instansi terkait lainnya. Masih Sekda Yudi Andrean menyampaikan, status transisi tanggap darurat menuju pemulihan berlaku mulai Senin 19 Januari tahun 2026. Berdasarkan pengalaman banjir tahun 2021, masa transisi bisa berlangsung hingga 3 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, ulas Sekda Banjar. Pada masa transisi pasca banjir ini, Sekda Banjar juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan kasus penyakit seperti diar, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan akut ISPA.
Jika mengalami gangguan kesehatan, masyarakat diminta segera melapor ke puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan terdekat, imbaunya. Kepala Pelaksana BPD di Kabupaten Banjarwasis Nugraha menyebutkan, update genangan air di 8 kecamatan dengan kategori sedang hingga tinggi meliputi Kecamatan Martapura, Astambul, Martapura Timur, Martapura Barat, Sungai Tabul, dan Cintapuri Darussalam. Adapun wilayah dengan kategori genangan rendah berada di Kecamatan Gambut, yakni Kelurahan Gambut, serta Kecamatan Kertahanyar meliputi Desa Simpang 4, Kelurahan Kertahanyar 1, dan Kelurahan Kertahanyar 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.